Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Ada sebuah pertanyaan mengenai taubat. Saya ini ingin bertaubat. Bagaimana caranya? Apakah perlu amalan-amalan khusus ataupun bacaan-bacaan khusus yang harus saya lakukan? Begini saudaraku, bahwa taubat adalah kalimat taubat ini adalah kalimat isim yang bersikutkan masdar, yang mustaq ataupun lahir dari kata madhi taba yatubu taubatan. Ya, saya coba untuk membuka kitab sarah daripada Riyadhus Shalihin. Ya, ini kitabnya. Sarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ini kitabnya pada halaman yang ke-38. Halaman yang ke-38 tentang babut taubati, bab tentang taubat. Kitab ini dikarang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala wa ardhah. Qala al-mu'allif tentang masalah taubat ya. Babut taubati, taubat adalah kata kalimat isim yang bersikutkan masdar dari madhi taba yatubu taubatan. Qala al-mu'allif qala al-ulama. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzanbin. Telah berkata para ulama, taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi bertaubat dari segala macam maksiat, dari segala macam dosa itu hukumnya wajib. Fa in kanat al-maksiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu surutin. Apabila kemaksiatan itu ya terjadi, dosa itu dilakukan antara hubungannya antara kita dengan Tuhan kita, dengan Allah SWT, antara hamba dengan Tuhannya, yang tidak ada hubungannya dengan hakul adami, berarti hanya hakullah, yaitu kemaksiatan yang berbentuk dia meninggalkan syariat, meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, maka ada 3 syarat. Ya, jadi maksiat ini ada 2 macam. Ada yang hakullah, ada yang hakul adami. Ya, yang hakul adami itu adalah jenis kemaksiatan ataupun jenis dosa yang tidak ada hubungannya dengan makhluk. Hanya dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, seperti meninggalkan sholat, dia mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Kalau jenis maksiat yang seperti ini, yaitu fa in kanat al-maksiyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang di situ tidak ada hubungannya dengan hak-hak adami, maka falaha salasatu surutin. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, ahadua ayaqla'a 'anil maksiyati. Yang pertama, dia harus melepaskan diri dari perbuatan maksiat itu. Dia memutus, ya, artinya dia berhenti dari perbuatan kemaksiatan tersebut. Kemudian syarat yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha. Kemudian dia harus menyesali atas apa yang dia perbuat selama ini. Ini syarat yang kedua. Kemudian wasalisu, yang ketiga adalah ayazama alla yauda ilaiha abadan. Ayazama alla yauda ilaiha abadan. Dia berniat, berazam, bertekad untuk tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan itu lagi. Dia tidak akan pernah mengulangi kemaksiatan yang dia lakukan lagi. Kemudian kata ulama, pendapat ulama, fa in fukita ahadus salasati lam tasiha taubatuhu. Fa in fukita ahadus salasati lam tasiha taubatuhu. Apabila di antara 3 syarat ini tidak tercapai satu saja, tidak dilakukan, kurang satu saja, maka lam tasiha taubatuhu, maka tidak sah hukum taubatnya. Ya, ini juga mengenai tentang hijrah ya. Banyak sekarang ini yang musim orang mendeklarasikan diri untuk pemuda hijrah, ya. Tapi hijrah ini bukan hanya dimaknai dari penampilan saja, dibuktikan dengan penampilan saja, akan tetapi hijrah harus diikuti dengan amal perbuatan, ya.
Jadi hijrah jangan cukup merasa sudah diampuni dosanya dengan kita memakai atribut-atribut muslimah, misalnya yang bagi seorang perempuan yang dulunya tidak menutup aurat, kemudian dia sekarang sudah pakai cadar misalnya. Ya bagus, itu adalah salah satu bentuk bukti bahwa dia sudah merubah. Yang dulunya dia tidak menutup aurat, kemudian dia menutup aurat. Tetapi lebih dari itu, bahwa hijrah itu dimaknai dengan taubat. Artinya hijrah ini kan dia wahajaro minadulumati ilan nur. Dia berhijrah dari kegelapan menuju ke cahaya. Minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan, dari perbuatan-perbuatan maksiat menuju berubah, berhijrah, pindah dengan perbuatan-perbuatan yang taat. Begitu maksudnya. Kemudian ini yang tidak ada hakul adami. Dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang tidak ada hubungannya dengan manusia. Kemudian wa in kanat al maksiatu tata'allaqu bi adamiyin. Apabila kemaksiatan tersebut, dosa-dosa yang kita lakukan, ya perbuatan dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan hakul adami, dengan sesama manusia, maka fasurutuha arba'atun. Maka syaratnya ada 4. Kalau tadi ada 3 yang hakullah, ya. Kemudian yang hakul adami ada 4 syarat. Hadis salasati wa ayabru'a min haqqi sahibiha. Yang pertama, dia harus membebaskan dari hak yang memiliki hak itu. Kalau kita pernah mengambil hak orang lain, atau kita menguasai hak orang lain, maka lepaskan itu. Ya, berikan hak-haknya. Ya, kalau kita ada hak-hak orang lain yang kita rampas, yang kita pertahankan, yang kita kuasai, maka berikan itu. Pertama, fa in kanat malan aw nahwihi radda ilaihi. Kalau hak itu berupa mal, berupa harta atau sejenisnya, maka kembalikan. Maksudnya seperti kita menguasai harta seseorang, orang lain yang itu bukan menjadi hak kita, ya kita kembalikan harta itu. Kita mencuri misalnya, kita mengambil tanpa izin, ya tidak cukup istighfar, ya. Kita pernah mengambil hak orang lain, kemudian kita hanya beristighfar untuk bertobat, tidak cukup. Ya kembalikan hak-hak orang lain yang pernah kita ambil. Wa in kanat hatu qadafin wa nahwihi makannahu minhu au talaba afwuhu. Au talaba afwihi, ya. Au talaba afwihi. Jadi wa in kanat haddu qadafin, apabila kemaksiatan dosa itu berupa haddul qadaf, kita pernah menuduh seseorang tanpa bukti. Karena secara hukum syariat, secara peradilan Islam, bahwa al-bayyinatu 'alal mudda'i, pembuktian itu dibebankan kepada orang yang menuduhnya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan kita menuduh orang. Kita mengatakan, oh kayak uang itu orang itu berzina, orang ini mencuri, orang ini bla 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 bla, melakukan maksiat demikian, itu qadzaf. Kalau kamu tidak bisa membuktikan itu, maka hati-hati. Ini bukan hanya ghibah, bukan hanya ngerasani, ya, tetapi ini berbentuk qadzaf dan ada hadnya. Dan hadnya apa bagi qadzaf? Hadul qadzaf ini, had bagi orang yang menuduh tanpa bukti ini. Kalau dia merdeka, bukan budak, dia 80 kali dicambuk. Kalau dia budak, maka 40 kali dicambuk, ya. Jadi kalau budak, separuh daripada orang yang merdeka. Maka syaratnya harus, tetapi kalau ada had-had itu, ada hadul qadzaf ini, ya kita harus laksanakan. Kalau kita pernah menuduh orang tanpa bukti, ya kita harus dicambuk. Kita harus dicambuk 80 atau 40 kali, 80 kali. Atau, au mengecualikannya, atau tolabu afihi, atau mengharap maafnya, ya, atau mengharapkan maafnya. Ya, jadi syaratnya kalau tidak begitu, ya kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita tuduh, minta ridhonya, minta ampunannya, minta maafnya, baru kita beristighfar kepada Allah, ya. Tapi ini hakul adami harus kita tunaikan, harus kita berikan. Demikian, kita lanjut pada video berikutnya, insya Allah masih tentang lanjutan daripada mutolaah kitab Syarah Riyadhus Shalihin ini. Tunggu video berikutnya.